Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai matematika sekolah dan analisis kurikulum. Baik, langsung saja. Matematika sekolah. Pengertian matematika sekolah. Dalam garis besar, program pembelajaran atau GBPP terdapat istilah matematika sekolah yang dimaksudnya untuk memberi penekanan bahwa materi atau pokok bahasan yang terdapat dalam GBPP merupakan materi atau pokok pembahasan yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menurut Dikdas tahun 1994. Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di pendidikan dasar, di antaranya SD dan SMP, dan pendidikan menengah, di antaranya SMA dan SMK. Matematika bukan hanya mengajarkan keterampilan berhitung, bukan hanya keterampilan mengerjakan soal, bukan hanya mengajarkan aspek praktis yang dikejar, tapi matematika juga mengajarkan aspek-aspek lain berupa kecermatan, ketelitian, berpikir logis, bertanggung jawab, disiplin, hingga keimanan. Baik, di sini lanjut ke fungsi, apa sih fungsi matematika di sekolah itu? Nah, yang pertama, sebagai alat untuk melatih pola pikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di sekolah. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan sesuatu informasi, misalnya melalui persamaan atau tabel-tabel dan model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Bila seorang siswa dapat melakukan perhitungan tetapi tidak tahu alasannya, maka tentu ada yang salah dalam pembelajaran atau ada sesuatu yang belum dipahaminya. Yang kedua, yaitu sebagai pembentuk pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki, dan bukan contoh tidak dimiliki sekumpulan objek atau abstrak dengan pengamatan terhadap contoh-contoh contoh-contoh dan bukan contoh diharapkan siswa menangkap pengertian suatu konsep. Selanjutnya, dengan abstrak ini siswa dilatih untuk membuat perkiraan, terkaan, atau kecenderungan berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan yang dikembangkan melalui contoh-contoh khusus atau generalisasi. Di dalam proses penalarannya dikembangkan pola induktif maupun deduktif. Poin yang ketiga, sebagai ilmu atau pengetahuan. Nah, dari fungsi-fungsi matematika yang sudah dijelaskan di atas, yang tadi, kita sebagai guru disadarkan akan perannya sebagai motivator dan pembimbing siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah. Jelas bahwa matematika sekolah mempunyai peranan yang sangat penting bagi siswa supaya punya bakal pengetahuan dan untuk pembentukan sikap serta pola pikirnya dan untuk kemajuan negara agar dapat hidup layak dan untuk matematika itu sendiri dalam rangka melestarikan dan mengembangkannya. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya. Kemudian ada tujuan mengajar matematika di sekolah. Yang pertama, memahami konsep matematika, seperti menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep secara lancar, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, seperti melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Kemudian yang ketiga, ada memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah. Dengan merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Kemudian yang keempat, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain dengan tujuan untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam dalam pemecahan masalah. Lanjut, ada peranan matematika sekolah dalam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dapat berhitung, dapat menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data. Dapat mengumpulkan, mengolah, menyajikan. Kemudian yang kedua, dapat digunakan dalam berdagang dan berbelanja. Bagi mereka yang tidak melanjutkan studi agar dapat berkomunikasi melalui tulisan atau gambar seperti membaca grafik dan presentase. Dapat membuat catatan-catatan dengan angka dan lain-lain. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi matematika sekolah. Yang pertama, tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua, kesesuaiannya dengan lingkungan. Yang ketiga, jenjang pendidikan dan usia peserta didik. Nah, jika kita lihat dalam sejarah perkembangan pengajaran matematika di Amerika Serikat, beralihnya pengarahan matematika dari matematika lama ke matematika modern itu dikarenakan kemajuan teknologi dan dirasakan kurangnya orang-orang yang dapat menangani senjata dan alat perang mutakhir seperti roket, radar, dan lain-lain. Nah, selain itu, para matematikawan dan kita umumnya tentu berharap agar matematika itu dipahami orang dan dapat dilestarikan dengan benar demi terpeliharanya ilmu itu sendiri, serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai matematika mana yang sebaiknya diajarkan di sekolah. Kemudian lanjut. Di sini ada bagian analisis kurikulum. Di analisis kurikulum ada pengertian, perangkat, dan kegunaan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa kurikulum adalah satu, seperangkat, rencana dan pengaturan mengenai isi, dan dua, bahan pelajaran, serta tiga, cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Butir satu yang berbunyi seperangkat, rencana, dan pengaturan mengenai isi. Pada kurikulum 1994 diwujudkan dalam buku landasan, program, dan pengembangan kurikulum. Butir 2 yang berbunyi bahan pelajaran pada kurikulum 1994 diwujudkan dalam buku garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Sedangkan butir 3 yang berbunyi cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada kurikulum 1994 diwujudkan dalam buku-buku pedoman pelaksanaan kurikulum. Lanjut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN yang dimaksud
kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Adapun 3 perangkat kurikulum diantaranya, 1. Buku landasan, program dan pengembangan, 2. Garis-garis besar program pengajaran atau GBPP, 3. Buku pedoman pelaksanaan. GBPP merupakan acuan yang pokok untuk para guru sebagai ujung tombak dalam pembelajaran di sekolah. Dengan mengkaji dan memahami GBPP, matematika dan menguasai materinya, kita sebagai guru matematika akan dapat merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti kegiatan belajar mengajar mengajar matematika yang akan diajarkan. Dalam GBPP diuraikan pengertian matematika, fungsi matematika, tujuan diajarkannya matematika, ruang lingkup materi, rambu-rambu pelaksanaan GBPP, serta program pengajaran. Hal-hal tersebut merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh seorang guru matematika untuk membelajarkan siswa. Di samping tahu bagaimana cara menilai keberhasilannya. Oleh karena itu, bahasan ini akan menitik beratkan kepada analisis GBPP. Lanjut. Ya, yang terakhir ada ruang lingkup materi pembelajaran matematika di SLTP dan SMU. Bahan kajian matematika di SLTP mencakup aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, peluang, dan statistik, sedangkan ruang lingkup materi atau bahan kajian matematika di SMU mencakup aritmatika, aljabar, geometri, statistika, logika matematika, peluang, trigonometri, kalkulus, dan pengenalan grafik. Semua unit matematika yang termasuk ruang lingkup dalam pembelajaran matematika di SLTP dan SMU tersebut pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam bentuk sasaran dan kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran matematika di SLTP dan SMU. Baik, mungkin sekian pemaparan materi mengenai matematika sekolah dan analisis kurikulum dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.